Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandi Muhammad Farhan dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Pokja Harga Tenaga Listrik, Angkatan 5, Kelompok 3. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan perubahan yang akan dilakukan terkait dengan peran dan kedudukan ASN di Ditjen Ketenagalistrikan, khususnya pada Pokja Harga Tenaga Listrik. Tapi sebelum itu, sebagai pendahuluan ya, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu sebenarnya udah diatur nih dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang isinya tentang peran, kedudukan, kode etik dan juga perilaku ASN. Dalam undang-undang tersebut, ASN itu berkedudukan sebagai perekat dan juga pemersatu bangsa, sehingga mereka tuh bukan cuma sebagai pegawai biasa atau seperti pegawai swasta pada umumnya, tapi mereka tuh juga merupakan simbol integrasi nasional. Kenapa? Karena peran ASN itu selain hanya menjadi pelaksana kebijakan, tapi dia juga menjadi pelayan publik. Dengan tetap nih mengedepankan martabat, kehormatan dan juga kepentingan bangsa yang mengacu pada core value berakhlak. Nah, hal itu diatur melalui sistem merit yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dengan tanpa saling membeda-bedakan, sehingga akan menghasilkan ASN yang berkualitas. Nah, sebagai ASN di Pokja Harga Tenaga Listrik, banyak tantangan dan juga rintangan yang harus dilewatin. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menjaga keseimbangan antara stakeholder dan juga kepentingan umum. Harga tenaga listrik itu bukan cuma sekedar angka, tapi menyangkut keberlangsungan usaha penyedia tenaga listrik dan juga keterjangkauan listrik kepada masyarakat luas. Salah satu tantangan nyata peran dan kedudukan ASN itu adalah menyeimbangkan tuntutan profesionalisme dengan dinamika birokrasi dan juga tekanan eksternal yang ada. Jadi, dalam setiap pengambilan keputusan, penetapan harga jual tenaga listrik itu harus tetap mengedepankan keadilan antara kepentingan publik dan juga kepentingan investor. Kenapa? Ya karena di satu sisi investor itu maunya untung terus nih, tapi di sisi lain publik itu kepengen harga listrik yang lebih rendah dan juga lebih murah. Dan itu adalah dua hal yang saling bertolak belakang. Jadi kita sebagai ASN itu harus mencari titik tengah antara dua belah pihak ini. Nah, salah satu perubahan yang dapat kita lakukan adalah dengan tetap berkomitmen mengedepankan kepentingan publik meskipun mendapat tekanan dari investor, bahkan ketika investor perusahaan tersebut adalah keluarga dari atasan kita sendiri. Mau bagaimanapun, ASN itu kan pelayan publik ya. Jadi ya tetap harus mementingkan kepentingan publik. Jadi, mari berubah demi ketenagalistrikan Indonesia yang berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.